Mencuci tangan merupakan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu dibiasakan sejak usia dini. Berdasarkan hasil observasi di lingkungan pengabdian masyarakat, ditemukannya banyak anak-anak yang masih belum memahami akan pentingnya cara mencuci tangan yang baik dan benar. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman anak-anak terkait pentingnya cara mencuci tangan yang baik, supaya membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman akan pentingnya mencuci tangan, kami memberikan solusi dengan melakukan sosialisasi tentang cara mencuci tangan. Sosialisasi ini kami lakukan dengan menebarkan poster mengenai pentingnya mencuci tangan, serta membuat lagu tentang tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah siswa-siswa SD di Desa Sumberwangi. Selanjutnya, alat dan bahan serta langkah-langkah dalam melakukan pencucian tangan, yaitu menggunakan sabun, dan langkah-langkahnya akan saya contohkan seperti ini. Pertama-tama, kita basuh dulu kedua tangan, terus ambil sabun secukupnya, dituangkan ke telapak tangan. Nah, terus digosok-gosok gini, punggung tangannya juga diginiin. Nah, terus jempol kanan dan kiri dibuat seperti ini. Sela-selanya juga dibersihin. Telapak tangannya dikuncupin. Udah, setelah itu dibilas. Oke, sudah siap. Itu dia contohnya. Setiap hari, volume sampah organik terus menumpuk di tempat pembuangan akhir, memicu pencemaran bau dan emisi gas rumah kaca yang berbahaya. Padahal, limbah ini sejatinya menyimpan potensi besar. Solusinya adalah pengomposan. Ini bukan sekadar metode pembuangan, melainkan langkah strategis untuk memutus siklus pencemaran. Dengan mengompos, kita mengubah limbah menjadi nutrisi yang memulihkan kesehatan tanah. Mari kita bahas bagaimana proses sederhana ini dapat membawa dampak ekologis yang nyata. Kemudian program kerja pengabdian masyarakat yang ketiga yakni pemeriksaan kesehatan kepada warga terutama pada lansia. Dari data Riskesdas 2018 menunjukkan masih banyak kasus hipertensi dan diabetes yang belum terdeteksi sejak dini. Di Desa Sumberwangi ini jarak puskesmas itu masih 3 km dan itu membuat para lansia kesulitan memeriksakan kesehatannya. Oleh karena itu pemeriksaan kesehatan dilaksanakan secara langsung di desa bersama dengan Fakultas Kesehatan untuk mendorong pemeriksaan rutin dan mendukung deteksi dini penyakit tidak menular. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat lansia yang berada di Desa Sumberwangi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para lansia memerlukan perhatian khusus dalam kondisi kesehatan dan juga kualitas hidup. Selain itu, banyak lansia di desa yang memiliki keterbatasan akses menuju puskesmas yang lumayan jauh. Sehingga kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka di masa tua. Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan pemeriksaan langsung di Desa Sumberwangi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan juga puskesmas terdekat untuk meminjam peralatan medis dan juga mendapatkan bantuan tenaga kesehatan profesional. Dengan adanya kolaborasi ini, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Pemeriksaan ini difokuskan kepada penyakit seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, dan diabetes dengan sasaran utamanya yaitu lansia. Penyakit ini difokuskan karena lansia sangat rentan dalam mengalaminya dan deteksi dini bisa mencegah komplikasi yang lebih serius. Kegiatan ini berlangsung di lapangan atau di musola desa agar mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah pemeriksaan kesehatan. Pertama-tama, ketika para lansia sudah datang, mereka akan diarahkan menuju meja registrasi untuk ditanyai mengenai nama, umur, dan juga jam terakhir kali makan. Serta mereka juga akan diukur tinggi badan menggunakan meteran dan berat badan menggunakan timbangan badan. Kemudian, para lansia akan diarahkan untuk mengukur tekanan darah atau tensi menggunakan alat ukur digital tensi. Biasanya untuk tekanan darah yang normal sekitar 120/80 mm Hg. Kemudian para lansia akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan dari Fakultas Kesehatan. Di sana mereka akan dicek diabetes,
kolesterol, dan asam uratnya. Tapi ketika mereka ingin melakukan pengecekan oleh tenaga kesehatan ternyata penuh, mereka akan diarahkan menuju ruang tunggu. Nah, setelah para lansia selesai melakukan semua pemeriksaan kesehatan, mereka akan diarahkan untuk pengambilan konsumsi dan diperbolehkan untuk pulang. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan tentang latar belakang dari limbah domestik yang didaur ulang, yang dimana kegiatan ini merupakan daur ulang yang akan dilakukan di Desa Sumberwangi, yaitu kebersihan lingkungan rumah merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan keluarga. Lingkungan rumah yang baik dapat membantu mencegah munculnya berbagai penyakit serta menciptakan suasana yang lebih nyaman dan beraktivitas sehari-hari. Namun, pada kenyataannya masih banyak rumah yang memiliki permasalahan kebersihan seperti banyaknya debu di dalam rumah serta adanya limbah tangga yang belum dikelola dengan baik. Limbah yang sering dijumpai di lingkungan rumah antara lain adalah kain perca dan sampah plastik, khususnya gelas plastik bekas. Kain perca merupakan sisa bahan jahit yang masih bisa dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah plastik sulit terurai dan dapat berpotensi menumpuk jika tidak dikelola dengan baik. Kurangnya pemahaman membuat limbah tersebut sering tidak berguna dan akhirnya dibuang begitu saja. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fadila dengan NIM 255060407111049. Di sini saya akan memberitahu cara pembuatan kemoceng. Untuk alat bahannya, yang pertama kita butuh kain perca, yang kedua kita butuh tali rafia, yang ketiga kita butuh tongkat sempor, yang keempat kita butuh gunting, yang kelima kita butuh meteran baju. Untuk langkah pertama, kita gunting kain perca menjadi ukuran 15 x 2 cm. Lalu langkah kedua, ikatkan kain perca yang sudah dipotong satu persatu ke tali rafia. Lalu yang ketiga, ikatkan salah satu ujung tali rafia ke ujung tongkat sempor. Lalu yang keempat, gulung tali rafia mengelilingi tongkat sempor. Lalu yang kelima, apabila sudah rapi, ikat ujung tali rafia yang lain dengan kuat. Lalu yang langkah keenam, yaitu terakhir, rapikan kain perca menjadi bentuk kemoceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Syakira. Saya berasal dari DU 4. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat taplak. Yang pertama di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada gunting, lalu ada kardus. Di sini kardusnya ukuran 25 x 20. Lalu ada meteran. Di sini ada kain perca. Kain percanya di sini dipotong dengan lebar 2 cm dan panjangnya 34 cm. Oke, yang pertama kita akan mengukur 2 cm, 2,5 cm di sini, lalu ke dalamnya 1 cm. Di sebelah sini dan di sebelah sini. Setelah dipotong, masukkan kain perca yang tadi udah kita ukur ke dalam sini. Seperti ini. Nanti sampai full ke bawah. Oke, sampai ini semua. Lalu setelah itu kita kan ada 2 warna kain perca kan, yang ini sama yang ini. Lalu yang kain yang ini kita masukin kayak atas bawah gitu. Ini sampai ke bawah ya. Untuk setelah seperti ini kan semua udah jadi mepet-mepet kayak gini. Tapi bagian belakangnya ditali ya teman-teman. Setelah ditali kita lepas ini dari kardusnya. Nah, setelah itu jadi seperti ini. Oke, terima kasih atas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.